Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Raza dari Radio Komunitas Inspirasi. Hari ini kita berkesempatan mewawancarai dua siswa SMA yang luar biasa telah menemukan bisnis ramah lingkungan. Bersama rekan saya, Salma Fauzia. Baik, terima kasih Raza. Saya sangat antusias mendengar cerita inspiratif dari generasi muda ini yang peduli lingkungan dan berwirausaha. Baik, sebelumnya mari kita berkenalan dengan narasumber kita. Yang pertama, Ibra, siswa kelas 12 SMA Negeri 11 Bandung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibra sebagai founder dari EcoQuiz, usaha rintisan jepit ramah lingkungan. Dan Nafisa, siswa kelas 12 SMA yang sama. Selamat siang semuanya. Saya Nafisa sebagai co-founder dari EcoQuiz. Senang rasanya kami dapat berbagi pengalaman di sini. Baik, Ibra, bisa diceritakan bagaimana awal mula kalian tertarik membuat bisnis ramah lingkungan ini? Jadi berawal dari keprihatinan kami terhadap kantin-kantin sekolah yang berisi banyak sekali sampah botol plastik, sehingga kami membuat inovasi dari botol plastik tersebut. Betul Kak, kami begitu per itu sekolah kami dapat menghasilkan ratusan kilogram sampah dan semuanya langsung dibawa ke TPA. Padahal botol plastik tersebut berpotensi didaur ulang dan dijadikan produk menarik. Nah, ketika ada tugas sekolah, kami langsung teringat dari produk-produk sampah tadi, sehingga kita membuat produk jepit yang lebih inovasi. Jadi ada alasan khusus ya mengapa kalian ini memilih jepit rambut sebagai produknya? Betul, ada beberapa alasan. Yang pertama, jepit rambut itu adalah kebutuhan remaja putri sehari-hari. Jadi pasarnya sudah jelas ada. Kemudian yang kedua, botol plastik itu bagian yang didukung beauty dapat disesuaikan ukurannya tepat dengan jenis plastik, sehingga tidak akan kebesaran ataupun kekecilan. Yang ketiga, jepit rambut kan biasanya mudah luntur dan juga mudah patah, sehingga kami membuat inovasi baru membuat jepit yang tahan kedapatan dan juga lebih kreatif. Menarik sekali ya teman-teman. Nafisa, bagaimana sih respon awal dari teman-teman dan guru tentang ide kalian ini? Awalnya, rekan-rekan dan guru kami di sekolah itu meragukan ide kami. Mereka berpikir, masa sih jepit rambut terbuat dari botol plastik? Namun, seiring berjalannya waktu, disertai dengan strategi pemasaran kami berdua, jepit rambut ini mulai diminati, apalagi jepit rambut ini ramah lingkungan. Kami juga menunjukkan data yang dari lingkungan kita, contohnya yaitu kantin sekolah. Karena dari kantin sekolah, kami bisa mendapatkan sampah-sampah botol plastik tersebut. Jadi di balik bisnis kalian ini ada motivasi tentang lingkungan juga ya? Betul Kak, kami sadar bahwa generasi muda harus mulai bergerak nih. Dari satu botol plastik, kami dapat mulai menyelamatkan dunia. Kami juga ingin mengubah mindset masyarakat terhadap stigma produk-produk sampah, sehingga kami membuat dekorasi-dekorasi yang cantik. Sekarang mari kita bahas nih proses pembuatannya secara detail. Indra, bisa tolong dijelaskan bagaimana step by step cara membuat jepit rambut ini? Tentu Kak. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat dan juga bahan. Alat dan bahannya bisa berupa botol plastik yang bekas, ada palet dan juga cat akrilik, ada jepit dan juga gunting, lalu ada manik-manik sebagai biasa. Yang kedua adalah penyortiran botol. Kriteria botol yang kami ambil adalah berukuran 600 ml, tidak penyok dan bersih mulus. Kemudian botol tersebut kami cuci dengan air hangat dan diperiksa. Langkah ketiga adalah pemotongan. Dengan ditandai dengan spidol, kami dapat memotong menggunakan gunting agar sesuai ukurannya dengan anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Langkah keempat adalah persiapan dari kain jele. Kain jele yang kami siapkan itu berukuran 1 cm lebih besar dari ukuran biasanya, sehingga dapat kami tempelkan dengan lebih rapi. Langkah kelima adalah penempelan. Nah, tadi kan kain jelenya sudah dimodifikasi sehingga kita menggunakan lem untuk ditempelkan kain jele tersebut. Langkah keenam adalah proses pengeringan yang pertama. Kami mendiamkan biasanya selama 30 menit hingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah ketujuh adalah dekorasi, sehingga kita membutuhkan payet yang sesuai dengan desain yang diinginkan. Langkah kedelapan adalah pengeringan final. Semua hiasan yang tadi kami diamkan selama 1-2 jam hingga siap untuk dicocok. Langkah kesembilan adalah menyatukan seluruh komponen hingga menjadi satu kesatuan. Yang terakhir adalah pengendalian mutu. Kami memastikan semua hiasannya menetap dengan baik dan merapikan salingnya. Jadi berapa lama sih waktu yang kalian butuhkan untuk membuat jepit rambut ini, satu jepit rambut itu? Nah Kak, kalau kita kan sudah terbiasa nih, jadi membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Akan tetapi jika belum belajar, mungkin bisa membutuhkan waktu hingga 30 menit. Lalu kalau untuk modalnya itu harga awalnya juga berapa ya?
Kalau untuk modal awal itu kami ada di 25.000 Kak. Satu produknya itu ada bahannya berharga 7.000 dan kami menjualnya 10 sampai 20.000 tergantung kesulitan desainnya. Wah, lagi ngomong cukup bagus ya. Sekarang mari kita bahas strategi pemasaran kalian nih secara detailnya. Baik Kak, yang pertama itu kita pertama-tama memahami dulu konsep dan juga pasar kebutuhan pasar juga konsumen. Dengan kita selalu bertanya kepada teman-teman terdekat, menanyakan apa saja sih motif kesukaan juga warna kesukaannya mereka. Langkah kedua, kami menetapkan target pasar kami. Nah, target pasar kami adalah siswi dari SMA Negeri 11 Bandung berusia 15 sampai 18 tahun yang tertarik dengan aksesoris dan peduli terhadap lingkungan. Jadi, bagaimana sih cara kalian memasarkan ini? Nah, jadi yang pertama itu kami menjual kepada teman terdekat kami sehingga mereka tertarik dan kami menawarkan diskon sebesar 10.000. Nah, yang kedua adalah kami mengandalkan teknik lisan dari satu orang ke orang lainnya. Lalu bagaimana dengan media sosial marketingnya? Nah, yang pertama-tama kami membuat akun Instagram, lalu mengadakan giveaway dan juga kita sering-sering mengajak teman agar bekerja sama dengan kita sebagai reseller. Jadi apa pesan untuk teman-teman seusia kalian nih yang ingin memulai bisnis ramah lingkungan ini? Yang pertama, jangan takut untuk memulai dari sesuatu produk yang kecil. Yang kedua, harus selalu konsisten dan tetap belajar. Yang ketiga, jangan malu memakai produk dari barang bekas. Terakhir, ajak teman-teman untuk peduli lingkungan. Oke, terima kasih ya buat Gibra dan Nafisa atas inspirasinya. Semoga EcoClip terus berkembang dan menginspirasi generasi muda yang lainnya. Oke, semangat terus ya untuk kalian berdua. Pemirsa, itulah contoh nyata bahwa usia muda bukan halangan untuk berwirausaha dan peduli terhadap lingkungan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat berwirausaha dan menjaga lingkungan.